Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kesoktahuan. Dan kali ini gua membahas seputar Olimpiade Tokyo ya, yang dimana atlet kita ada 28 atlet mewakili Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa di sana. Kita harus ngapain nih ya? Dan gue juga mau membahas seputar La Liga dengan amunisi-amunisi baru dari setiap tim. Seperti apa peluang keseruan La Liga ya, terutama Barcelona dan skuad seperti apa, nanti kita bahas satu persatu. Ya, pertama kita bahas Olimpiade Tokyo, di mana 28 atlet kita mewakili Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa. Kita harus seperti apa ya, kita dukung. Ya. Jadi buat lu semua nih, minggir dulu lah ya yang ngefans. Lu bisa bela-belain Ronaldo, Messi, Vinicius Jr, Benzema, atau lu fanboy Bruno Fernandes, lu bisa belain secara mati-matian ya, nggak apa-apa. Tapi lu juga harus bisa belain mati-matian, support dan dukung mati-matian atlet kita yang sedang berjuang. Ini tanah kelahiran kita ya, dia lagi sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia. Kalau lu bisa bela mati-matian atlet-atlet luar negeri yang notabene dia pun nggak denger teriakan-teriakan kita ya, kenapa kita nggak bisa? Kita harus dukung dan support ya, kita ramain di sosmed, kita ramein, kita kasih semangat. Minimal kalau nggak tahu gimana caranya, kita nonton aja lah, disiarin kan di TV-TV nasional, disiarin walaupun nggak lengkap, tapi nggak apa-apa, kita support ya. Sama yang jadi masalah buat gue adalah sebenarnya nggak masalah-masalah banget ya. Kalau misalkan di TikTok nih terutama ya, kenapa sih giliran buzzer yang buzzer tuh nggak tanggung jawab sama lu kalau lu berantem sama saudara, kalau lu berantem sama sesama orang Indonesia ya. Giliran buzzer beropini, atau jangankan opini, buzzer lagi ngarang, buzzer membuat propaganda, buzzer mengadu domba, lu semua pada terpancing, lu semua pada rame. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kayak gitu gak perlu diramein. Yang perlu diramein atlet-atlet kita nih yang lagi berjuang ya, yang lagi berjuang membela Indonesia ya, bikin nama Indonesia harum di kancah internasional. Yang kayak gitu-gitu ya. Sekarang atlet-atlet udah ada yang dapat perunggu, udah ada yang dapat perak. Ya kita doain aja akan terus menerus nih, badminton bisa dapat emas. Kita doain aja biar dapat prestasi yang sebanyak-banyaknya. Yang kayak gitu-gitu tinggalin. Buzzer-buzzer kayak gitu lu tinggalin. Lu kalau main TikTok nih bang, nih sialannya buzzer tuh udah dari segala lini. Gue males main Twitter karena banyak akun cloningan buzzer-buzzer entah dari mana-mana ya. Dia punya akun cloningan, dia nge-retweet, dia nyampah di dia nyampah di timeline, dia nyampah di trending ya. Gue males main Twitter, akhirnya gue main Instagram. Di Instagram juga masih banyak buzzer-buzzer. Sekarang LGBT aja jadi buzzer sekarang di TikTok nih. Di TikTok gue cuma mau happy-happy, mau ngeliat ya, sesekali lah ngeliat orang joget, sesekali lah orang bikin video kreatif buat karya yang unik. Gue pengen lihat itu, buzzer lagi masuk dan rame. Lu kalau ada buzzer yang entah berantah dari mana lu nggak tahu, tapi dia ngomongin politik, kepentingan dia apa ngomongin politik? Kalau nggak cuma pengen bikin kita semua berantem, kita semua ngerasa diadu domba, kepentingannya apa? Dia dapat duit. Lu pada berantem sama saudara lu sendiri, lu pada berantem sama orang Indonesia, dia dapat duit dari hasil briefingan. Yang kayak gitu lu tinggalin, nggak perlu ya. Sekarang gue mau kasih tahu, atlet Indonesia sedang berjuang. Atlet Indonesia yang harusnya kita dukung ya. Karena kita bedain mana orang yang mengabdi sama kekuasaan dengan orang yang mengabdi kepada negara. Beda ya, itu lu inget ya. Mana orang yang mengabdi pada kekuasaan, mana orang yang mengabdi pada negara. Itu udah beda konteks ya. Oke, kita support 28 atlet Indonesia yang di Olimpiade Tokyo. Semoga membawa prestasi yang membanggakan buat Indonesia. Kita doain, kita kerahkan tenaga. Pokoknya semangat terus buat atlet-atlet Indonesia yang sedang berjuang di Olimpiade Tokyo. Lah, selanjutnya kita akan membahas seputar gimana sih kira-kira keseruan La Liga di musim ini.
terutama para raksasa La Liga. Siapa aja raksasa La Liga? Yaitu ada Atletico Madrid, ada Barcelona, ada Villarreal, dan teman-temannya. Kenapa gue bilang mereka adalah raksasa La Liga? Ya, berdasarkan trofi dari musim kemarin, mereka yang layak disebut raksasa. Ya, mereka orang yang berpengaruh di La Liga atau di Eropa, ya. Atletico Madrid dapat La Liga, Barcelona dapat Copa del Rey, dan Villarreal mendapatkan UEFA Champions League. Ya kan, sisanya nggak ada. Berarti gimana nih? Mudah-mudahan nih bertiga klub bikin seru, oke? Nah, kita lanjut bahas Barcelona. Ini kira-kira Barcelona dengan amunisi yang sekarang bisa gak dapat gelar? Atau malah puasa gelar kayak Real Madrid? Jangan sampai. Iya, jangan sampai kayak Madrid. Ini jangan sampai loh, gue ngomong fakta, bukan jelek-jelekin Madrid. Jangan sampai kayak Madrid. Gue gak mau Barcelona kayak Madrid yang gak ada gelarnya tahun lalu. Pertama, gue salut sama Barcelona dalam krisis keuangan. Barcelona masih sempat, ya, dia membuat keputusan yang sangat oke lah menurut gue. Walaupun ada beberapa pemain yang gratisan, tapi pemain tersebut kayaknya oke nih kapasitasnya buat masuk squad. Kan kita tahu ada Memphis Depay, ada Aguero, Emerson, dan Eric Garcia. Walaupun menurut gue cukup untuk amunisi, untuk oke cukup, tapi untuk oke banget belum. Karena gue masih berpendapat kayak Barcelona memang butuh pemain sprinter. Selain kuat megang bola, larinya juga kenceng. Tipikal kalau kita cari model sukses modelnya adalah yaitu Neymar, Pedro, Alexis, David Villa. Mungkin larinya nggak terlalu kenceng tapi megang bolanya kuat gitu. Atau Messi di tahun 2009-an. Nggak ada, belum ada gue lihat kayak gitu. Nah, untuk buat nambel kekurangan udah cukup oke. Tapi untuk melebihkan daya gedor belum menurut gue. Kita sembari preview pertandingan lawan Girona ya. Gue ngelihat beberapa pemain La Masia yang oke. Beberapa doang loh. Karena gue tetap pada prinsip gue, Barcelona adalah klub yang diisi oleh pemain-pemain bagus. Ya, bukan berarti lu dari Akademi Barcelona lu dengan gampangnya main di Barcelona. Kalau lu di Akademi Barcelona di La Masia tapi pemainan lu biasa aja, tapi kualitas lu biasa aja, lu berarti belum bagus dan belum layak ada di Barcelona. Itu sempet gue sayangin. Walaupun ya 3-1 skor oke untuk menangan, tapi kan proses golnya adalah 2 penalti ya. 1 gol si Minay. Minay itu oke lah menurut gue ya. 2 match 4 gol. Si Minay ini oke nih. Jadi ya oke kalau dipromosiin ke tim senior. Kalau ini pendapat gue, siapa-siapa aja pemain yang bagus buat dipromosiin ke senior, mungkin pertama si Minay, yang kedua Alex Collado, yang ketiga ada si Gavi. Nah, ini nih mungkin gue terlalu cepet ya kalau nge-review dalam satu pertandingan. Tapi Gavi ini dibandingkan Ricky Puig yang bisanya cuma mondar-mandir, caper ke pelatih, caper ke Laporta. Gue gak ada ngeliat visi misi lain si Ricky Puig ya. Lu mau berdebat sama gue silakan. Gue gak ada ngeliat visi dan misi Ricky Puig berada di lapangan selain caper sama Koeman dan Laporta. Karena apa? Semua pemain melakukan passing bisa, semua pemain melakukan dribbling bisa. Tapi gimana caranya passing dan dribbling tersebut jadi efektif? Ricky Puig belum punya di situ. Iya, Ricky Puig belum punya. Ya, jadi menurut gua Barcelona belum butuh sosok Ricky Puig di tengah. Itu. Dan ini gila sih, gue ngelihat baru 1 match. Mungkin kalau lu yang berlangganan TV berlangganan ya bisa nonton Barca TV. Gue beberapa kali ngelihat si Collado, gue beberapa kali ngelihat si Gavi. Ini cukup oke di usia 16 tahun. Ini dasar gelandang aja ya, dasar gelandang omong-omongan. Ya gue selain main-main di Tarkam, gue juga main-main sama kayak temen-temen
selebriti lah, gue kenal-kenal orang-orang yang ngerti bola lah ya. Kalau gelandang udah nengok-nengok, dia itu di dalam pikirannya udah tahu bola mau diapain. Ya, dia udah tahu ketika gue kontrol gue harus kemana, ketika gue megang bola apa yang harus gue lakukan. Itu keputusan-keputusan gitu yang mahal yang dimiliki oleh gelandang. Nah, itu gue lihat ada di Gavi. Walaupun 16 tahun, dia bisa passing. Passingnya juga bukan cuman bisa, passing ajaib yang gue pengen dari pemain tengah Barcelona, si Gavi ini punya. Pernah ada satu passing yang oke kemarin lawan Girona, yang ketika ada back dari sayap kanan masuk tapi nggak bisa kesundul. Itu passingnya, anjing, itu Barcelona banget passingnya. Ricky Puig beberapa kali ngelakuin, tapi ini lebih efektif si Gavi gitu ya. Gua masih sampai sekarang gue masih bilang gue anti Ricky Puig. Di lini tengah Barcelona ini udah cukup oke ya, cuma tinggal itu aja lah. Kita butuh breaker, butuh pengganti Sergei Busquets, nanti kita bahas. Nah, Gavi di tengah sama Collado kayak nyetel. Walaupun kita belum ngelihat transisi yang berwarna banget dari belakang ke depan, transisi yang bervariasi dari tengah ke depan gitu. Tapi untuk nyetel, Gavi dan Collado nyetel. Ya boleh, ini gamblingnya adalah boleh si Gavi langsung naik ke senior, atau enggak lu kasih kesempatan main di La Liga, jangan di Barca dulu. Itu salah satu kemungkinan yang oke. Dan mudah-mudahan nggak flop kayak Deulofeu, nggak flop kayak Christian Tello. Gue bisa ngelihat potensi Barcelona ada di Gavi dan Collado. Dan mereka berdua, yang gue salut, ini menurut gue nih ya, mereka bermain untuk dirinya sendiri dulu. Setelah itu baru dia mikirin tim. Menurut gue itu keputusan yang tepat. Kalau lu bermain untuk pikiran lu, bermain untuk tim, diri lu sendiri gak bakal keluar. Kalau lu udah nunjukin diri lu, pride lu, value lu kayak gimana, secara gak langsung lu udah nyatu sama klub. Oh gila, ini pembahasan gue agak susah banget ya. Ya, itu yang gue lihat ada di Collado dan Gavi. Gavi terutama yang jadi sorotan. Ricky Puig, gue anti sama Ricky Puig. Ya, di bek kiri bek kanan masih bisa diasah lagi ya, bek kiri bek kanan. Dan di lini depan Barcelona ada Griezmann, Depay, mungkin Aguero bisa dimasukin nanti. Kita ngeliat Depay. Depay ini kalau ditaruh di sayap kiri ya, atau wing playmaker, penyerang kiri sayap kanan, dan terlalu jauh sama gawang, gua ngap. Kayak gua nonton Depay kontrolnya oke, nahan bolanya bagus, passingnya oke, tipu-tipuannya oke. Larinya ini, kalau lu nonton ketika Depay lari, kita tuh ikut capek, kayak aduh cik, Depay lu capek gak sih gitu, kayak badan oke lah. Nah, jadi menurut gua nanti mungkin prediksi gua adalah Depay ditaruh di depan, entah striker atau second striker sekalian. Karena kalau berlari jauh dari wing, dia tuh kayak cepet capek gitu Depay. Itu di lini depan. Lini belakang nih anjing, gue ngeliat Lemon Lenglet jadi kapten. Gila. Barcelona, gue udah pernah bilang, Lenglet jangankan sama pemain bagus, jangankan sama pemain yang bisa dribbling oke, dia asal sama pemain yang larinya kenceng aja juga pasti lewat. Ya kan? Maling nih lagi beraksi, maling lagi net diteriakin maling, tapi malingnya suruh bawa bola. Ada Lenglet di depan, nggak bisa nangkep, lewat. Bisa jadi kapten. Lu jangan buat gue ragu dong Barcelona. Lu kayak gak ada kapten lain sih. Lenglet nih ya, itu banyak videonya yang viral tentang striker Girona yang entah berantah dari mana, susah banget diambil sama Lenglet, ditempel susah, dipres susah, diintercept susah, dari ujung sampai ke tengah akhirnya bisa melakukan shoot on target. Itu ada videonya. Menurut gue Lenglet nih disuruh nonton video dia ketika main di Barcelona, gue yakin Lengletnya juga pasti ngomong, bangsat nih back goblok banget, siapa ya? Lu Lenglet. Keraguan gue masih ada di lini belakang Barcelona ya. Barcelona butuh pemain yang harus ngebreaker, interceptnya kuat. Pique udah tua, Pique udah beberapa kali digocek gampang. Untuk pengalaman jam terbang ngelit di lini belakang oke, tapi nggak bisa main full gue yakin kalau pertandingan-pertandingan penting. Mungkin ada Araujo, mungkin ada Eric Garcia yang nanti akan diduetin ya. Gue nggak mau ngelihat
duet Pique Lengle, Pique Umtiti Lengle. Auto kebantai itu, auto kebantai ya. Jadi kira-kira amunisi Barcelona yang sekarang sudah cukup oke buat standar La Liga lah ya. Mengingat rivalnya yaitu Atletico Madrid, bukan Madrid. Rival Barcelona sekarang Atletico Madrid. Karena yang juara kemarin Atletico Madrid, yang juara La Liga Atletico, yang juara Copa del Rey Barcelona. Biasanya yang rival kan kayak gitu-gitu, yang dapat medali, yang dapat trofi, ya gak? Kita lihat juga skuadnya ya cukup imbang antara Villarreal, Atletico Madrid, dan Barcelona. Kayaknya sih akan seru. Kira-kira seperti itu dulu ya yang bisa gue bahas. Barcelona cukup oke di lini depan. Ke tengah ada Pedri yang tenaganya lagi diforsir. Ada Gavi, gue pengen banget Gavi ini masuk ke skuad senior. Di belakang dirapihin lagi. Mungkin kita belum lihat Emerson. Kemarin Des main masih kayak gerasak gerusuk. Ricky Puig jauh lah ya. Tadinya gue mau cerita tentang Matheus Fernandes, tentang pemain Barcelona yang digadang-gadang gantiin si Sergio Busquets, tapi dia malah out. Nah, sama Pjanic. Pjanic udah 16 menit. Oke, tanggung. Nggak usah deh. Ya udah. Sampai ketemu lagi nanti giveaway pasti. Iris kuping gue kalau gue nggak bagiin giveaway. Gue bakal bagiin. Gue udah keep nama-nama yang komen, yang nama-nama ikutan. Yang nggak ikutan pun gue respect. Semoga lu sehat semua ya. Jangan lupa support atlet-atlet Indonesia dan jauhi buzzer-buzzer yang bikin saudara-saudara malah jadi berantem. Oke? Salam olahraga, salam sehat selalu.